Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa al-mubarakah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu ruwahu Muslim. Zada at-Tirmidzi wa ghairuhu wa syahidaihi wa katibah. Amma ba'du, puji dan syukur seraya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, para tabi'in, atba tabi'in, mudah-mudahan sampai kepada kita sebagai umatnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bersyukur kepada Allah, alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kesempatan sehingga usia kita masih ada di bulan Rajab. Sebagaimana di awal bahwa bulan Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah, maka kita harus memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang nanti kita semua akan menghadapi bulan Sa'ban yang disebut dengan syahri, yaitu bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di samping banyak memperbanyak istighfar, juga kita disunnahkan memperbanyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga nanti mudah-mudahan usia kita sampai pada bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan itu adalah bulan umat muslimin wal muslimat, yang di dalamnya ada yang disebut dengan bulan untuk membaca Al-Quran. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ada doa yang dipanjatkan oleh kita yang sering dinadomkan. Nah, ini orang Indonesia resep nadom, resep nyanyi. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Doanya itu segitu. Tapi ketika ada di Indonesia ditambah, tapi tidak masalah. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sa'bana wa ballighna Ramadhana. Tambahan wa hasil ma qasidana. Ya Allah, hasilkan maksud kami. Kalau kita minta usia sampai bulan Ramadan, mudah-mudahan Allah menghasilkan maksud kita untuk sampai di bulan Ramadan. Malahan ayeuna mah ditambahan deui da euseul hukum corona.
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana. Kaituna naon? Wa sallimna min corona. Ya Allah, selamatkan kami dari corona. Ya Qawiyyu ya Matin ikhfad lana wal muslimin wa sallimil Indonesiin minal virus COVID-19 kan gitu. Bagaimana kalau silakan yang namanya juga doa. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari yang membahayakan, ya. Barang-barang coba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'bana wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain bulan Rajab itu bulan yang dimuliakan oleh Allah, juga ada peristiwa penting. Peristiwa diisrokan dan dimi'rajkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tergambar dalam Quran surah Al-Isra, Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Malahan dalam surah Al-Isra ini diawali dengan Subhanallazi, Maha suci Allah, alladzi asra, yang telah memperjalankan, bi'abdihi, kepada hambanya, lailan, pada waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjidil aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah diberkahkan sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan kekuasaan, keagungan Allah Subhanahu wa taala dari ayat-ayatnya. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan juga Maha mengetahui. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, bahwa Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya ruhnya saja. Diriwayatkan oleh Ummu Hani. Ummu Hani itu namanya Hindun bin Abi Thalib. Diriwayatkan oleh beliau bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidur di rumahnya Ummu Hani. Kalau Ummu Hani itu Pak Kasto rumahnya sekarang itu sudah berada di dalam masjid, karena masjid di Mekah itu mengalami perluasan yang sangat luar biasa. Karena visi 2030 sehubungan Arab Saudi itu mengalami kekurangan di minyak, karena sumber daya alamnya itu minyak, maka mereka memprioritaskan dari sektor pariwisata. Salah satunya adalah dari kunjungan umroh. Makanya diadakan perluasan. Hotel-hotelnya tinggi-tinggi yang berada di sekeliling Masjidil Haram. Dan memang itu sudah digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan akan terjadi bangunan-bangunan tinggi yang mengelilingi Ka'bah Baitullah. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada waktu itu kata Ummi Hani,
atau Ummu Hani, Rasulullah tidur kata. Setelah tidur beliau melakukan sholat malam, karena kewajiban dalam tarikh tasri itu sudah diwajibkan sholat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kewajibannya? Kewajiban sholatnya yaitu sholat malam. Setelah turun Quran surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila niswahu awinkus minhu qalila. Setelah turun itu jadi kedudukannya adalah jadi sunnah. Wa minal laili fatahajjadu bihi nafilatalak. Jadi tahajud itu, sholat malam itu kedudukannya menjadi nafilah, menjadi sunnah. Padahal sebelum Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika saya berkunjung ke Baduy yang di Banten Selatan itu, saya tanya, sholatnya kapan? Kata saya, ngakunya Islam, sholatnya kapan? Ya, kuring mah sholatnya kayak malam gitu. Da kuring mah mengikuti syariatna Nabi Adam, bahasana gitu. Ya. Nah, karena memang sholat itu sudah diwajibkan kepada umat-umat terdahulu, tetapi gerakannya yang berbeda. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini kata Ummi Hani itu setelah Rasulullah melaksanakan sholat malam, lalu beliau setelah itu sebelum subuh menceritakan kejadiannya. Makanya kata Ummu Hani ini juga menurut Muawiyah dan sahabat yang lainnya itu hanya ruhnya saja. Pendapat yang kedua, Isra-nya itu dengan ruh dan jasad. Ini diriwayatkan oleh Suraqah bin Naufal. Suraqah bin Naufal pada waktu itu melakukan perjalanan dagang, untanya hilang. Lalu dicari dan Rasulullah ada mencarikan unta Suraqah bin Naufal. Oh iya, Rasulullah ada pada waktu itu gitu. Pada akhirnya pendapat yang kedua bahwa Isra-nya adalah atau perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan ruh dan jasadnya, sedangkan Mi'rajnya hanya ruhnya saja. Pendapat yang ketiga yang paling masyhur adalah ruh dan jasad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa? Sebab jelas dalam ayatnya diawali dari Subhanalladzi, berarti ini adalah kejadian yang sangat luar biasa. Dan juga dikatakan Subhanalladzi asra gitu. Yang namanya diperjalankan oleh Allah, mau seperti apapun bisa saja kan gitu. Makanya ada yang menganalogikan seekor semut, semut panorama lah. Seekor semut yang ada di panorama, dia bercerita, saya kemarin ke Jakarta, ternyata di Jakarta itu ada Monas, ada Istiqlal. Kata teman-temannya, masa kamu dengan jalan seperti itu bisa sampai ke Jakarta? Kan jauh banget Jakarta itu. Apa yang terjadi? Ternyata si semut tersebut ikut mobilnya Pak Ade. Dan Pak Ade jalan-jalan ke Jakarta. Setelah Pak Ade berada di Jakarta, pulang lagi. Jarak tempuhnya kan sebentar.
Nah ini juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena diisrokan dan dimi'rajkannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi erek jeung jasad jeung ruhnya pasti saja gitu. Dan memang ini pendapat yang masyhur bahwa Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jasadnya plus dengan ruhnya. Terbukti ketika pagi-pagi Rasulullah menceritakan Isra wal Mi'raj, para sahabat dan juga orang-orang kafirin pada waktu itu bertanya, wahai Muhammad, kalau betul kamu itu melaksanakan Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, coba ceritakan bagaimana Masjidil Aqsa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dengan detail. Oh ini mihrabnya, ini tihangnya, ini dindingnya dan lain sebagainya. Dan itu sesuai, tidak ada yang tidak sesuai. Kalaulah itu mimpi, bisa saja tidak sedetail demikian. Jadi simpulnya bahwa Isra wal Mi'raj Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana jumhur para ulama yaitu dengan jasad dan ruhnya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua dari kata allazi barakna haulahu, yang diberkahkan haulahu di sekelilingnya. Kalau Masjidil Haram, Masjidil Haram itu berkah. Sudah jelas kan kita? Banyak orang yang datang ke sana melakukan tawaf, melakukan i'tikaf, beribadah, sampai-sampai pendapatan Arab Saudi ini banyak karena umroh. Berkah ini. Bahkan Ka'bah itu bukan hanya dikunjungi oleh umat Islam saat ini, zaman jahiliyah mulai dari zaman Nabi Adam, Idris, Nuh itu juga dikunjungi. Walaupun pada zaman Nabi Adam, Idris, Nuh itu belum ditinggikan. Tetapi kalau berbicara Masjidil Aqsa allazi barakna haulahu, di Masjidil Aqsa itu telah diberkahkan sekelilingnya. Jadi pertanyaan, dari mulai zaman Raja Hammurabi terjadi peperangan yang sangat luar biasa karena pernah dijadikan tempat penyembahan dewa-dewa. Terjadi lagi penyerangan oleh Yahudi, oleh Nasrani, oleh Islam, terus perebutan sampai sekarang, perang terus. Di mana berkahnya? Saya buka-buka tafsir, apa maksud alladzi barakna haulahu? Menurut tafsir Jalalain bahwa alladzi barakna haulahu itu di sekelilingnya tumbuhan. Makanya ada wattini wajzaitun, salah satunya itu. Dan juga ada sungai-sungai, cuman sungai-sungainya karena belum berkunjung ke sana, jadi tidak tahu betul nggak sungainya belah mana gitu. Ya, tafsir Muyassar juga sama seperti itu. Jadi ditumbuhi oleh buah-buahan dan ada sungai yang mengalir. Tapi ada salah satu tafsir yang mengatakan bahwa adanya titel barakna haulahu, sebab kalau untuk Masjidil Haram pada waktu itu sudah terkenal. Jadi sudah tidak harus disebutkan barakna haulahu. Nah, untuk Masjidil Aqsa ini allazi barakna haulahu ternyata harus disebutkan katanya, biar mengetahui, biar ingat bahwa Masjidil Aqsa, kalau bahas Habibel itu adalah tanah yang dijanjikan. Di sana banyak sekali nabi-nabi yang diutus. Di Bani Israel, nabi-nabinya itu dari sana, termasuk Nabiullah Daud, Nabiullah Sulaiman, itu di bawahnya ada Haikal Sulaiman. Makanya umat Yahudi sampai sekarang membongkar ya
bangunan dari Masjidil Aqsa itu ingin membuktikan bahwa itu adalah tanah kami, kata Yahudi. Karena memang pada waktu itu ketika zaman Fir'aun, orang-orang Bani Israel itu posisinya sebagai budak, dipekerjakan sebagai budak oleh Fir'aun untuk membangun piramida, untuk membangun seping, untuk membangun bangunan yang ada pada masa Fir'aun. Lalu datang Nabi Musa dan membawa mereka dari Raja Fir'aun tersebut ke tanah yang dijanjikan, yaitu Palestina. Berapa tahun? 40 tahun, coba bayangkan. Makanya yang mendampingi Nabiullah Musa alaihissalam itu menurut Bible itu ada Nabi Harun, Nabi Samuel, Nabi Daniel, Banganyel dan lain sebagainya lah. Itu didampingi karena 40 tahun dan sampailah ke Palestina. Nah, hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu menceritakan alladzi barakna haulahu itu, ada juga yang mengatakan diberkahkan pada waktu itu karena perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, Isra wal Mi'raj. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ada hadis berkaitan dengan perjalanan Isra wal Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di kitab Mukhtarul Ahadits itu 2 lembar ya, yang menjelaskan tentang Isra wal Mi'raj. Saya singkat saja. Baina ana indal baiti, ketika aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berada di sisi Ka'bah, bainal nami wal yaqdani, antara tidur dan bangun. Nah, hadis yang kedua, kalau tadi Ummi Hani dikatakan di rumahnya, ya, karena memang berdekatan, bahkan sekarang itu berada di dalam masjid, ya, bekas rumah Ummu Hani itu. Tapi di hadis ini dikatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ada yang mengatakan di ini muddojian itu ngagoler. Jeung saha ditemani oleh siapa? Oleh wazakaro yakni rojulan bainar rojulaini. Jadi ada yang menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 2 lelaki, yaitu Hamzah dan juga Ja'far. Jadi tidur gitu tiluan. Di mana tidurnya? Ada yang mengatakan di Khotim, ya, Khotim itu sekeliling Ka'bah. Ada juga yang mengatakan fi Hijril Ismail, di Hijr Ismail. Jadi Hijr Ismail itu sekarang itu ada bangunan yang hanya segini ya. Di sebelah utara itu, sebelah utara Ka'bah, setelah Rukun Hajar Aswad, lalu ada pintu Ka'bah, ada Iraqi atau Sami itu, lalu ada Hijr Ismail. Antara Iraqi dan Sami itu ada Hijr Ismail. Yang memang Hijr Ismail itu masih bagian dari bangunan Ka'bah, karena diperbaharui Ka'bahnya tahun 606 Masehi. Akhirnya diperkecil bangunannya dan Hijr Ismail itu termasuk ke dalam Ka'bah. Maka banyak orang yang sholat di sana karena ada hadis bahwa apabila kita sholat di sana sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Kan yang dibukakan pintu Ka'bah mah ukur presiden biasanya, kunjungan negara itu. Jadi kalau Saudi Arabia itu menyambut dari pimpinan atau dari presiden negara yang lain itu suka berkunjung ke sana. Dibukakan pintu Ka'bah, sholat 2 rakaat di sana. Dan nanti ada cendera matanya itu apa? Guntingan atau sebagian dari kiswah Ka'bah. Makanya di Presiden Jokowi juga itu ada ya, dikasih guntingan dari kiswah Ka'bah. Kalau orang-orang yang tujuannya biasa nyari jimat-jimat itu,
Mereka begitu, kata, kalau kiswah Ka'bah itu banyak yang mengunjungi. Maka kalau kita mau banyak pedagang, yang banyak pembelinya, gunting saja kan. Maka ketika digunting ketahuan, akhirnya dipenjara. Ya. Nah, itu adalah kepercayaan yang batil, ya. Percaya kepada hal-hal yang seperti itu. Kalau keberkahannya jelas, ya. Kalau keberkahannya jelas.